Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bakti Nugraha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah pertemuan ke-13 dan ke-14 menjelang ujian akhir semester. Materinya adalah regresi linear. Sub bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah analisis regresi dan korelasi. Korelasi sebelumnya sudah kita pelajari ya. Korelasi adalah hubungan yang tidak selalu berpengaruh. Kalau regresi adalah hubungan dan bisa mempengaruhi. Dan akan kita lihat siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Kita mulai dari regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel dependen, ya, variabel Y, dengan satu atau beberapa variabel independen, ya, atau variabel X. Kalau dengan satu variabel X itu namanya regresi sederhana. Lebih dari satu variabel X disebut dengan regresi berganda. Lalu apa perbedaannya antara korelasi dan regresi? Regresi menganalisis besar pengaruh. Sementara korelasi menganalisis tingkat hubungan, ya, tidak mengetahui siapa yang mempengaruhi. Lalu regresi bersifat kausalitas atau sebab akibat, ya. Ada yang menyebabkan dan ada akibatnya. Contoh misalnya saya makan maka saya kenyang. Ada sifat kausalitas. Sementara korelasi boleh tidak bersifat kausal atau tidak boleh juga tidak bersifat sebab akibat. Regresi harus ada variabel bebas dan harus ada variabel terikat. Sementara korelasi tidak harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Lalu regresi menghasilkan persamaan regresi. Nanti kita akan lihat apa itu persamaan regresi. Sementara korelasi menghasilkan koefisien. Apa sih fungsi regresi? Kamu tentu pernah mempunyai sepasang data, ya, sepasang data yang saling berhubungan. Misalnya data usia seseorang dengan tinggi badannya, ya, data usia dengan tinggi badan. Kedua data tersebut dapat dirumuskan fungsinya dengan metode statistika. Metode tersebut dikenal dengan yang namanya regresi. Nah, regresi ini juga bisa digunakan untuk meramalkan suatu nilai tertentu. Jika diketahui salah satu nilainya, agar lebih memahaminya, ya, maka perhatikan penjelasan mengenai pengertian regresi. Nah, ini contoh penerapan regresi. Regresi banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, industri, dan lainnya. Pada bidang ekonomi, regresi ini dapat diterapkan untuk memprediksi banyaknya pengeluaran. Ya, ini iklan. Pada bidang ekonomi, regresi ini dapat diterapkan untuk memprediksi banyaknya pengeluaran tiap keluarga terhadap penghasilan per bulan. Ya, nanti kita akan masukkan misalnya variabel X-nya di sini apa? Pengeluaran keluarga. Pengeluaran keluarga adalah X, lalu penghasilan per bulannya adalah Y. Ya, pengeluarannya misalnya 2 juta. Penghasilannya misalnya 2 juta, pengeluarannya 1,5 juta. Maka nanti kita bisa memprediksi dengan regresi ini. Kalau ternyata pengeluarannya bertambah, kira-kira berapa pengeluarannya?
Kalau pendapatannya bertambah, kira-kira berapa pengeluaran. Sebaliknya, kalau pendapatannya menurun, maka berapa pengeluarannya. Itu bisa diprediksi dengan menggunakan metode regresi. Di industri juga sama ya. Kita dapat menerapkan dalam menentukan dan memprediksi harga bahan baku industri. Termasuk harga saham, ya. Naik turunnya saham itu bisa diprediksi. Walaupun bukan angka yang pasti atau real, itu kita bisa memprediksi dengan pola yang ada pada data. Nah, macam-macam regresi. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yaitu regresi yang hanya menentukan hubungan dari dua variabel saja. Dan keduanya merupakan data kuantitatif. Ya, dua variabel yang maksudnya variabel X dan variabel Y. Contoh misalnya, data banyak makanan yang dikonsumsi dengan berat badan. Ya, data banyaknya makanan yang dikonsumsi dengan berat badan. Apakah ada hubungan antara banyaknya makanan yang dikonsumsi dengan berat badan? Banyaknya makanan X, berat badan Y. Ya, jadi hanya ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Lalu ada regresi linear berganda. Nah, ini merupakan regresi yang menghubungkan satu variabel Y terhadap dua atau lebih variabel X. Serta data yang digunakan merupakan data kuantitatif, statistik. Misalnya pengaruh banyaknya makanan yang dikonsumsi terhadap berat badan dan tinggi badan. Jadi banyaknya makanan yang dikonsumsi adalah Y terhadap berat badan dan tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan apakah mempengaruhi banyaknya makanan yang dikonsumsi. Misalnya berat badannya 20 kilo, tingginya 100 cm ya, anak kecil. Apakah banyaknya makanan itu mempengaruhi? Dipengaruhi oleh berat badan atau tinggi badan? Jadi ada dua variabel X-nya, berat badan dan tinggi badan. Lalu variabel Y-nya adalah banyaknya makanan yang dikonsumsi. Lalu ada regresi nonlinear. Maksudnya adalah regresi yang menghubungkan antara variabel X dan variabel Y yang tidak linear. Contoh misalnya pada pemberian pupuk pada tanaman, dengan intensitas pemberian pupuk rendah dan sedang, itu akan membuat tanaman tumbuh dengan optimal. Tapi ketika tanaman tersebut diberikan pupuk yang tinggi dan cenderung tinggi, maka pemberian pupuk tersebut tumbuhnya lambat. Nah, itu ada kebalikan. Ada tidak linear antara pupuk yang diberikan sedikit dan sedang, tumbuhnya bagus, pupuknya kebanyakan malah cenderung mati nantinya. Ngasih air ke tanaman sedikit, bagus ya, sedang dan sedikit. Tapi kalau misalnya memberikannya itu banyak, satu ember, maka tanaman itu akan mati. Itu regresi nonlinear. Nah, kita sekarang masuk ke rumus regresi. Ternyata regresi bisa kita hitung secara manual, teman-teman ya. Kalau ada yang tidak menggunakan software bisa. Ya, ini ada rumusnya. Rumus regresi, persamaan regresi linear dari Y terhadap X. Y sama dengan alfa plus BX. Ya, A tambah BX. Y ya, disebut dengan variabel terikat atau variabel dependent. X variabel bebas atau variabel independen. A itu disebut dengan intercept atau konstanta. Ya. B koefisien regresi atau slope. Ingat-ingat rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, tadi ada rumus A plus BX. Bagaimana mencari A dan bagaimana mencari nilai B? Ya, ini ada rumus yang pertama. Nah, ini untuk mencari A. Sigma Y dikali sigma X kuadrat. Nah, nanti kita akan masukkan nih ya. Ini rumusnya itu mudah sekali. Insya Allah mudah ya kalau udah masuk soal. Lalu mencari nilai B pun ada rumusnya sama. N itu apa N? N banyaknya data. Datanya 8 berarti N-nya 8. Datanya 10 berarti N-nya 10. Sigma itu apa sigma? Nah ini sigma, tanda sigma ini adalah penjumlahan ya. Total.
Baik, kita akan langsung lihat soal, contoh soal di sini. Nah, ini adalah regresi pengalaman kerja dan penjualan dan omset penjualan. Apakah pengalaman kerja itu berpengaruh terhadap omset penjualan? Ya, ada orang yang kerjanya setahun dibandingkan dengan orang yang kerjanya sudah 20 tahun. Apakah yang setahun dan yang 20 tahun itu mempengaruhi omset penjualan? Kita secara logika mungkin mempengaruhi ya, tapi secara data statistik itu perlu diuji. Oke, kita akan uji ya. X-nya adalah pengalaman kerja. Ini dalam tahun ya. 2 tahun, omsetnya 5.000. Dalam ribuan ya. Lalu data yang kedua, sudah bekerja 3 tahun, omset penjualan 8.000 dan seterusnya. Maka diminta tentukanlah berapa nilai A dan berapa nilai B. Lalu yang kedua, buatkan persamaan regresinya. Yang ketiga, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Di sini kan nggak ada 3,5 tahun ya. Nah, dari data-data ini kita bisa nanti mencari tahu, ya, mencari tahu tentang berapa sih omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Nah, kita cari dulu persamaan regresinya ya. Lanjut. Nah, ini adalah persamaan regresi. Kita yang pertama adalah membuat tabel bantu. Sini ya. Sini kita harus membuat yang namanya tabel bantu. Ini namanya tabel bantu ya. Ada X tadi tuh ya. X pengalaman kerja 2 tahun, omsetnya 5.000. Oke, ini X dan Y paham ya? Paham sampai sini. Lalu ada sigma. Ini 24 dari mana? Nah, penjumlahan 2 ditambah 3, tambah 2, tambah 5, tambah 6, tambah 1, tambah 4, tambah 1. Ini hasilnya 24. Sigma X sama dengan 24. Ini juga sama. Ini apa? X kuadrat. Maksudnya ini X. 2 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, kita harus membuat 5 tabel seperti ini. 5 kolom ya. Ada X, ada Y. Ini didapat dari mana nih? Soal tadi sudah ada X dan Y ya. Adapun X kuadrat, Y kuadrat, dan XY itu adalah tambahan yang harus kita tambahkan pada tabel. X kuadrat tadi sudah dapat dari sini. Y kuadrat juga sama dapat dari sini. 5 dikali 5, 25. XY itu apa? X dikali Y. 2 dikali 5, 10. Oke, sudah semua. Sama dari sini juga. X kuadrat masukkan ke sini. Y kuadrat masukkan ke sini. XY masukkan ke sini. Dan seterusnya sampai sini. Nah, kita dapatlah sigma X kuadratnya adalah 96. Penjumlahan dari 4 tambah 9 tambah 4 tambah 25 dan seterusnya tambah 1 hasil 96. Ini pun sama ya. Oke, sigmanya ini penting nih. Kalau sudah dibuat tabel pembantu atau tabel penolong namanya, maka kita masukkan alfa sama dengan, nah ini kita masukkan. Tadi rumusnya adalah sigma Y 56, sigma Y 56 dikalikan dengan sigma X kuadrat 96 dikurangi sigma X 24 dikalikan dengan sigma X dibagi N. N-nya berapa? Jumlah datanya 8 ya. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 datanya. Maka 8 dikalikan dengan 96 apa 96? Sigma X kuadrat. Dikurangi 24 adalah sigma X. Sigma X 24 dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan berbeda dengan X kuadrat ya. Berbeda dengan sigma X kuadrat. Kalau sigma X kuadrat ini 96. Kalau ini adalah sigma X 24 dikuadratkan. Hasilnya nggak 96. Hasilnya 576. Nah, alfanya kita dapat setelah ada pembagian 3,2. Yang B juga sama rumusnya. Tadi rumus ini kita masukkan ya. Yang rumus di awal tadi kita masukkan. Masukkanlah ke sini. Insyaallah mudah. Nah, kita dapatkan persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. A-nya berapa? 3,25.
B-nya berapa? 1,2. Tadi ada pertanyaan ya di awal. Tentukan nilai A dan B sudah ya. Tadi A-nya sudah 3,25, B-nya juga sudah 1,25. Buatlah persamaan regresinya tadi sudah ya, Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Yang ketiga, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Nah ini, kalau 3,5 tahun berapa? Di sini ada nggak? Nggak ada kan? Artinya 3 tahun 8.000. Kalau 3,5 tahun berapa? Masukin aja X. Kita masukkan ke X ya. Kita masukkan ke huruf X. Ada telepon. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, iya. Afan, Alhamdulillah Ustaz. Afan Ustaz ini lagi ada Google Meet sebentar ya, anak telepon ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, baik dilanjut. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Maka bisa kita prediksi jika seorang bekerja selama 3,5 tahun, kita langsung masukkan saja. X-nya kita ganti dengan 3,5 tahun, yaitu 3,25 ditambah 1,25 dalam kurung 3,5. Maka dapatlah 7,625. Seperti itu. Baik, sampai sini paham insyaallah ya. Nah, sekarang kita mau menghitung regresi dengan Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Sama saja. Kita buka Microsoft Excel. Nah, kita buka Microsoft Excel. Nah, ini regresi pengalaman kerja dan penjualan. Tadi ya, nih soalnya nih sudah saya masukkan ke sini. Kita buat tabel seperti ini teman-teman. Nomor, tabel pembantu ya. X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Seperti itu. Kalau sudah, ya, ini mudah sekali. Untuk mencari sigma itu, mencari sigma X, ya total X, itu tinggal kita blok saja nomor 2. Kita blok ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini secara otomatis sudah ada ketahuan. Nah, ini dari average-nya, rata-ratanya 3. Count-nya, jumlah datanya 8. Sum atau jumlahnya adalah 24. Maka sigma X adalah 24. Kita masukkan ke sini. Begitu pula yang Y. Kalau kita mau mencari sigma Y berapa? Sama kita blok. Kita lihat di sini. Rata-ratanya 7. Lalu jumlah datanya 8. Totalnya adalah 50. Begitu pula seterusnya ya. Sekarang bagaimana kita mau menghitung XY? Kan kalau misalnya datanya sedikit ini masih bisa manual ya. 2 dikali 5. Tuh. Tapi bagaimana kalau datanya itu lebih dari 100 misalnya ketika nanti kita uji lapangan langsung ketika akan melakukan penelitian, skripsi, tesis, disertasi atau sedang melakukan publikasi jurnal ilmiah, maka kita harus menggunakan rumus Excel. Ya, rumusnya ini adalah nih. Saya sudah buatkan sama dengan sum dalam kurung B16. Kenapa B16? Karena di sini ya X. X ada posisinya di B16. B16. Ya. B16 dikali C16. Ini C16. Maka rumusnya adalah sama dengan sum
dalam kurung B16 dikali C16. Kita enter, dapatlah angka 10. Seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal blok saja ke bawah. Nah, maka nanti ngikut semua deh. Nah, seperti itu. Ya. Oke, X kuadrat berarti gimana kalau X kuadrat? Sama, X kuadrat itu sama. Ya. X kuadrat itu kan, kalau kita bikin lagi ya, misalnya sama dengan sum, ya, dalam kurung, X kuadrat berarti ini ya. Nah, kita klik aja ini. Kita taruh kali. Kali berapa? Kali dengan kolom yang sama. Lalu tutup kurung, enter. Nah, dapatlah ini angkanya ya. 5. Di blok ke bawah sama hasilnya ya. Nah, sampai sini insya Allah paham ya untuk rumus Excel. Ini adalah rumus alfa tadi ya. Kita masukkan alfa dan betanya, kita masukkan sini. Maka kita dapatkanlah alfanya ya, tadi 3,25. Betanya kita dapatkan 1,20. Sebenarnya Excel dengan rumus manual itu tidak terlalu jauh berbeda ya. Kita di cara manual yang pertama, kita menggunakan kalkulator tentunya ya. Atau mungkin tidak menggunakan kalkulator. Tapi dengan cara Excel sebenarnya hampir sama. Kita masukkan rumusnya, ada sumnya, rumus-rumus yang lainnya kita masukkan penjumlahan, pengurangan ya. Sama, hampir sama. Malah kadang-kadang kita lebih cepat cara manual dibandingkan cara Excel. Tapi sebagai ini adalah sebagai salah satu media saja, lebih rapi ya. Dan ketika kita memasukkannya di Excel, kita nanti bisa lebih mudah memindahkannya ke software statistik SPSS. Contoh misalnya ini sudah kita buat tabel pembantu ya. Maka kita akan ke SPSS, caranya gimana? Ini kita blok yang X, kita blok semua yang X, kita pindahkan ke statistik. Kita buka dulu software statistiknya ya. Nah, pindahkan ke sini. Yang Y juga sama tadi, kita pindahkan ke sini ya. Kalau sudah, kita lihat di data view, jangan lupa. Jangan di variabel, tapi di data view. Nah, ini sampai SPSS. Kalau ada pertanyaan nanti boleh dituliskan di kolom komentar ya. Kalau sudah, kita cek di variabel view. Seperti desimalnya ini sudah 0 ya. Kalau nanti teman-teman di data view-nya banyak komanya, hilangkan saja komanya dengan cara menuliskan angka 0 di kolom desimal. Kalau sudah semua, kita pastikan bahwa variabelnya hanya dua kan? Variabel X dan variabel Y. Variabel X tadi adalah pengalaman bekerja dan variabel Y adalah omset yang didapat. Kalau sudah, langsung kita analyze. Ya, ketik analyze, ketik regression. Ya, regression. Cari di sini linear. Nah, karena ini adalah linear sederhana, maka linear yang kita pilih. Nanti di kolom ini kita masukkan ya. Yang dependen mana? Y ya, dependen. Yang independennya mana? X. Sudah kita masukkan ke sini. Kalau sudah, nanti ketik statistiknya dan kalau mau ada gambar histogramnya boleh pakai histogram. Kalau sudah oke semuanya ya. Nanti didapatlah hasilnya seperti ini kalau sudah di oke. Nah, ini koefisien dari atas ya. Nah, ada data statistik deskriptifnya. Yang Y, min-nya ada. Y, X juga ada ya. Korelasinya juga ada. Korelasinya ya. Koefisien korelasinya juga ada. Nah, tapi khusus untuk regresi yang kita lihat adalah kolom koefisien. Oke, kita kopikan kolom koefisien ini ya ke PowerPoint. Nah,
Sudah dapat ya. Ini koefisien sudah kita kopikan. Kita dapatkan konstantanya adalah 3,25. Sesuai ya dengan perhitungan manual kita dan perhitungan kita di Excel. Lalu X-nya juga berapa? 1,25. Artinya apa? Artinya, baik itu menggunakan software, maupun manual, maupun menggunakan Excel, ketiga-tiganya itu sama. Tidak ada perubahan ya. Seperti itu. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan ke-13 dan 14 tentang regresi ya. Diperhatikan kembali contoh soalnya, nanti ujian kita tidak jauh berbeda dengan yang kita sampaikan hari ini ya. Demikian, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.